Dulu betapa bangganya, bahkan para wali, para ulama bangga betul dengan Nusantara. Loh ya, ulama-ulama besar menyebut pesantrennya buntet. Nggak ada pesantren al apa enggak, buntet. Maulana Syarif Hidayatullah, wali yang kemampuan hikmah dan kemampuan siasahnya nggak ada yang meragukan, menyebut dirinya Sunan Gunung Jati, bukan Sunan Gunung Uhud. Betapa bangganya dulu orang menjadi Indonesia. Maulana Rahmatullah di Surabaya menyebut dirinya Sunan Ampel. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tidak pernah menamakan pondoknya kecuali dengan nama Tebu Ireng. Bangganya menjadi orang Indonesia. Jadi mau kemana mondokkan anak? Ke Ciwaringin. Kemana? Buntet. Ya kan? Kemana? Mau ziarah ke Ngampel. Mau ziarah kemana? Gunung Jati. Mau ziarah kemana? Ke Bonang. Mau ziarah kemana? Ke Giri. Yang namanya Raden Ainul Yakin, yang namanya Raden Syahid Kalijogo. Kita itu dulu menjadi bangsa yang sangat bangga dengan dirinya. Makanya karena bangga dengan bangsa dan dirinya, menjadi bangsa yang bangkit. Bangkit apa? Mampu menguasai peradaban-peradaban yang setara dengan peradaban dunia. Dan itu kita buktikan. Mereka punya piramida, kita punya Candi Borobudur. Loh, punya sama kita. Mereka punya Aristoteles, mereka punya Socrates, mereka punya Plato, kita punya Empu Prapanca, kita punya Empu Panuluh, kita punya Empu Tantula dengan kitab Negara Kertagama, dengan kitabnya Suta Soma. Bahkan dongeng kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta siapa? Baridin. Kita punya. Di Jawa Tengah ada Ande-Ande Lumut, punya. Sana punya ibu tiri yang kejam melahirkan anak Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Loh, apa yang berbeda? Dulu bangsa kita bangsa yang kuat. Ya. Sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondo. Oh, sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya Kancil Nyuriti. Apa yang tidak punya? Semua punya. Loh. Makanya bangsa yang seperti ini mampu merangkum kekuatannya, mampu merangkai kekuatannya yang berbeda-beda, karena tidak pernah merasa di bawah bangsa yang lain. Dan kita punya sejarah besar, satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia setelah mereka menaklukkan Arab, mereka menaklukkan Cina, mereka menaklukkan Eropa. Genghis Khan kalah pertama kali di Nusantara, dihadapi oleh Kertanegara dalam perang Pamalayu. Dan akhirnya kitalah satu-satunya bangsa dunia yang berhasil merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah dengan cara perang. Satu-satunya bangsa di dunia adalah Indonesia.
Lah tiba-tiba sekarang ini mulai anak-anak kita dibikin tidak pede dengan bangsanya yang berambut merah, yang hitam mulai nggak pede, pengen berambut merah. Akhirnya dicetlah rambutnya, akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengendasi. Gitu. Jadi bangsa ini dulu punya bangsa yang besar, bangsa dengan kekayaan yang melimpah, bangsa dengan peradaban agama yang sudah sangat maju, bangsa dengan peradaban kekuasaan yang sangat maju. Kerajaan besar di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran, di Jawa Tengah ada kerajaan Majapahit, di Jawa Timur sana lengkap lah. Maka akhirnya bangsa yang komplit dan lengkap ini kedatangan agama Islam. Dan inilah titik temunya. Makanya yang datang ke sini bukan ulama yang ngecek, bukan yang keluyuran sambil bawa kompor, bukan. Yang datang ke sini ulama-ulama hebat yang bisa bernegosiasi dengan bangsa Indonesia. Ulama yang ilmunya komplit tapi ketawaduannya luar biasa. Jadi ini yang menyebabkan, karena harus bernegosiasi budaya dengan bangsa besar sekuat Nusantara. Makanya yang datang bukan pedagang. Makanya kalau dikatakan Islam datang ke Nusantara disebarkan oleh pedagang, secara teori nggak bisa. Pedagang itu nggak terlalu sibuk, dia nggak sempat ngajar ngaji. Jadi mana ada sejarahnya Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar? Nggak ada. Cari. Itu saking pusingnya orang nulis sejarah, akhirnya ya udahlah, yang menyebabkan orang pergi jauh karena perdagangan, maka bisa jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Secara teori ditolak. Kenapa secara teori ditolak? Karena di Nusantara waktu itu, di Cirebon waktu itu, agama yang berkembang membangun kekuasaan sampai sistem sosial adalah agama Hindu. Hindu itu ada kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya ksatria. Ini para raja. Tapi ksatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia nggak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan ksatria kasta kedua nggak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Wisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja. Nggak boleh ngomong agama, dia baca kitab agama Hindu diculek matanya. Lah di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit tae. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah, ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun pedagang adalah Sudra. Di bawah Sudra ada Parya, kastanya pengemis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya Kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet. Ya tukang ngambil bansos. Itu Kuca. Nah gampangnya. Nah
Di bawah kuca ada mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah, ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya candala. Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani, begal. Termasuk begal motor. Itu candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Nah, ketika seorang pedagang tidak boleh ngomong agama karena dia dari kasta sudra, apakah orang Nusantara mau diajari oleh seorang pedagang? Maka orang di Nusantara, di Cirebon, tidak mau diajari ngaji oleh pedagang. Makanya tidak ada sejarah pedagang adalah menjadi penyebar agama Islam. Yang boleh berbicara agama Brahmana. Brahmana itu siapa? Orang yang tidak ngurus dunia. Dalam konsep agama Islam, orang yang sudah tidak berpikir dunia ini dikenal dengan nama waliullah. Makanya ketika nggak bisa ditembus oleh pedagang, abad ke-7 sudah ada Fatimah binti Maimun di Gresik, nggak tembus. Tapi ketika para wali datang dengan ilmu hikmahnya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuan spiritualnya sekelas Brahmana, maka baru Islam bisa dimasukkan ke Nusantara. Nah, wali itu nggak urusannya dengan dunia. Wali itu online-nya kepada Allah. Wali itu referensinya bukan di depan mata, referensinya di sana. Wali itu nggak takut apapun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab apa? Sebab wali itu punya sistem online tersendiri. Inggih. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu punya sistem online. Jadi kalau sudah qalu rabbunallah tsumma istaqamu, punya sistem online. Baca apa la haula 3 tahun online. Bangun wifi sendiri, download sendiri. Lah iya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download sendiri 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun. Sunan Gunung Jati hampir 20 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Maka wali-wali ini punya sistem online. Dan konsultannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak takut apa-apa, nggak takut. Makanya bisa kita lihat betapa para wali ini nggak takut dengan budaya di sini. Iya, nggak takut. Wali di sini disebut sunan, nggak takut. Yang syaikhun ustadzun disebut sini kiai nggak takut, karena walaupun harus berbaur dengan kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret, dan kiai-kiai yang banyak di itu apa termasuk gerobak apa kereta kuda kiai apa di sini banyak. Ada masalah. Berani wali itu. Dan nggak pernah punya ketakutan apapun. Membawa Islam, bernegosiasi dengan budaya Nusantara. Sholat nggak takut dikasih nama sembahyang, padahal sembahyang itu adalah nyembah sang hyang. Nggak takut. Tilmidun muridun, nggak takut disebut santri, padahal yang belajar agama Hindu juga santri. Nggak takut. Kalau sekarang kan penakut semua. Karena online-nya tidak kepada wali tapi kepada Google. Sehingga takut tidak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam, takut. Ini loh, maka sekarang banyak orang takut. Nggak cingkrang dikit takut tidak Islam. Penakut semua. Dulu
kalimat tauhid dijadikan landasan sehari-hari dalam kolbu untuk zikir wirid sehari-hari. Tidak kelihatan, tahu-tahu nangis, tahu-tahu meneteskan air mata, hatinya penuh dengan kalimat tauhid. Tapi sekarang nggak pede, kalimat tauhid harus diperlihatkan dengan dikibarkan di atas tiang bendera, karena nggak pede sudah sebenarnya. Nggak pede menyebut diri dengan Sunan Gunung Jati, nggak pede. Bikin lembaga harus bernama sahabat Rasulullah, nggak pede. Gitu. Ibu-ibu masih pede. Walaupun bungkusnya itu kongwan, isinya renggi, masih pede. Masih pede. Loh, ini loh kehebatan kita. Jadi makanya dulu bangsa ini benar-benar bangsa yang pede.